Jadi kita ingin mengetahui bagaimana evaluasi DPR terkait dengan transparansi regulator dalam penanganan scam ataupun penipuan digital, khususnya mungkin di sektor keuangan. Ya, minggu lalu kita memang sedang ada rapat dengar pendapat dengan OJK, khususnya terkait dengan masalah scam ini. Dan kita melihat bahwa kelemahan-kelemahan daripada pengawasan scam ini memang harus ditingkatkan untuk pengawasannya. Dan kita ingin yang namanya Satgas yang dibentuk oleh OJK ini mengawasinya secara komprehensif. Artinya di sini mengawasi dari permasalahan daripada awal permasalahannya itu dulu. Yang disampaikan oleh Menko Komdiki mengenai masalah bagaimana yang namanya pengawasan terhadap nomor-nomor yang saat ini banyak berkeliaran, yang fake, yang segala macam itu memang adalah salah satu solusi yang memang diawali oleh Komdiki. Nah, tapi dalam hal ini OJK dalam melaksanakan pengawasan itu juga mesti harus benar-benar yang namanya permasalahan scam ini benar-benar harus diantisipasi. Nah, salah satunya juga kalau kita melihat saat ini adalah bagaimana scam ini kan pasti menggunakan rekening di bank. Tentunya pengawasan rekening bank ini pun sendiri adalah merupakan bagian daripada pengawasan yang ada dilakukan oleh OJK. Dan saya harapkan di sini memang kalau kita melihat saat ini ya OJK memang harus konsentrasi terhadap permasalahan pengawasan ini. Dan kita evaluasi dan kita ingin ada beberapa hal yang kita memang kritisi terhadap masalah OJK. Memang kemarin kita sudah melihat bahwa OJK mengembalikan hasil scam 127 miliar. Nah, ini saya pertanyakan juga mengenai masalah kemarin itu. Hasil pengembalian daripada OJK yang 127 miliar itu adalah pelakunya siapa? Karena hingga saat ini pelakunya itu tidak secara jelas siapa pelakunya dan dalam case apa pengembalian itu. Nah, ini saya minta transparansi dari OJK juga. Jadi jangan dengan seakan-akan mengembalikan pengembalian scam karena hasil scam itu lebih besar daripada yang dikembalikan oleh OJK pada saat ini. Oke, dan artinya terkait transparansi modus, kemudian tadi proses penanganan dan sanksi ini sejauh ini belum diinformasikan dengan jelas ya Pak? Sangat belum ada saat ini saya katakan gitu. Karena kemarin waktu rapat kerja pun kita juga mempertanyakan itu. Ya kan? Artinya begini, kalau yang namanya scam itu kan pasti ada pelaku, karena ini kan pidana. Dalam hal masalah pidana kan pasti ada pelaku dan pada saat pelaku itu apakah itu secara pidananya terus pengembalian itu kan berarti kan perdatanya. Nah, ini OJK masuk di ranah yang mana dalam masalah penyidikannya ini kan? Apakah dengan mengembalikan itu pidananya hilang? Kalau pidananya itu hilang dengan ini kan tidak ada efek jerahnya nantinya. Nah, ini yang kita minta kepada OJK secara komprehensif harus mempersiapkan perangkat-perangkatnya, harus mempersiapkan aturan apa yang membuat jerah ini. Tentunya dari pihak bank juga mesti harus dikaitkan. Karena kita bicara mengenai follow the money. Artinya kan masuknya uang daripada fake, daripada scam dan segala macam itu tentunya kan bisa kita detek siapa yang menjadi ujung dari situ. Dan ini kan pidana ini. Karena kita melihat bahwa Satgas itu kan ada memang unsur Polri, ya kan? Ada unsur Komdiki, bahkan ada unsur BNPT. Ya kan, dihadapkan ke teroris dan sebagainya. Nah, ini tentunya harus dimanfaatkan. Jangan ini hanya sebagai embel-embel yang hanya dimasukkan dalam tim saja. Tapi kan ini bisa dimanfaatkan sedemikian maksimal mengenai masalah pengawasan daripada scam ini. Karena ini merugikan masyarakat banyak. Jadi berbagai evaluasi yang dilakukan DPR, bagaimana nih Pak yang mungkin paling mendesak untuk dilakukan pembenahan dan juga peningkatan? Ya, saya kira pembenahan dan peningkatan ini tidak hanya bisa dilakukan oleh OJK. Harus melibatkan secara intensif daripada kepolisian juga. Karena ini menyangkut pidana. Kalau yang namanya kemarin itu saya katakan bahwa kalau ini pengembalian, kenapa ini yang dikembalikan itu siapa? Apakah hanya korbannya ini saja? Korbannya kan masih banyak. Bagaimana nanti yang namanya korban-korban yang lain menuntut OJK? Nah, ini yang memang harus OJK harus pikirkan. Jangan dengan mengekspos bahwa mengembalikan itu menjadikan menyelesaikan permasalahan. Justru ini menimbulkan masalah baru. Karena apa? Karena korban-korban yang lain juga pasti akan meminta kepada OJK. Nah, itulah makanya perlu ada yang namanya bukan hanya Satgas, tapi ini Satgasnya sudah harus benar-benar harus komprehensif dengan Polri. Dan Polri sendiri pun harus ada perhatian terhadap Satgas ini. Sehingga penanganan kriminal
terhadap masalah scam ini bisa diselesaikan dengan pidana maupun perdatanya. Oke, tapi kalau dari evaluasi Anda sejauh mana sih Pak koordinasi lintas institusi khususnya tadi regulator dan juga Satgas begitu Pak untuk bisa mencegah dan juga menangani kasus penipuan di sektor digital ini? Saya kira begini ya, kalau kita bicara mengenai masalah hal yang sangat-sangat krusial itu adalah bagaimana kita penanganan dalam masalah telekomunikasi dulu. Oke. Yang sudah dilakukan oleh Komdiki itu memang kita apresiasi bahwa dengan pendekatan bagaimana pengetatan mengenai masalah nomor-nomornya. Kemudian kalau kita melihat lagi yang namanya bagaimana OJK dalam pengawasan bank. Karena begini, pembukaan rekening bank itu tentunya dengan OJK. Harusnya OJK mempunyai Satgas ini tidak hanya sepotong-potong hanya di Satgas. Tapi yang komisioner yang perbankan tidak mensupport dalam datanya ini. Kan itu harus dievaluasi. Ya, harus terintegrasi. Harus terintegrasi. Ini kan pasti harus melalui bank juga. Kemudian kalau yang namanya di OJK, dalam OJK, dalam penyidikan, itu memang ada unsur polisi yang ada di dalam OJK. Nah, unsur polisi ini harus juga dimanfaatkan, harus juga didayagunakan semaksimal mungkin. Bukan hanya tempelan saja begitu kan. Nah ini yang mesti harus dilakukan oleh OJK. Nah inilah yang saya kira bahwa kita ke depannya bahwa dengan pengawasan yang mulai dari awal, dari dasarnya, kemudian kita lihat dari pelaksanaannya, pelaksanaan pengawasannya, dan kemudian pada saat nanti terjadi permasalahan, ini sudah terdata dengan siapa dan kemudian bagaimana kita harus melacaknya. Oke. Jadi saya kira Satgas ini harus membuat SOP mengenai masalah bagaimana penanganan permasalahan ini dan bagaimana terhadap masyarakat. Karena masyarakat juga harus perlu ada kepastian, ada efek jerah daripada pelakunya sendiri. Betul. Karena kita melihat sekarang ini, scam ini kan bisa saja dilakukan oleh orang luar negeri. Kita melihat bahwa kemarin pemerintah Kamboja itu sudah dengan pemerintah Cina sudah melakukan pengawasan dan juga melakukan penindakan terhadap scam. Markas scam di Kamboja. Nah tentunya ini adalah merupakan sesuatu hal yang kita lihat bahwa langkah positif yang di ujungnya yang dilakukan scam ini. Scam ini kan banyak juga yang terjadi seperti ini. Ya. Jadi tidak ada kaitannya bahwa yang namanya ini ada orang Indonesia yang bekerja di sini dan segala macam, OJK nggak usah ngurusin itu gitu. Ya kan? Yang diurusin adalah bagaimana ini terjadinya di masalah di Indonesia ini. Tapi Pak tadi terkait dengan koordinasi lintas lembaga, sebetulnya kan kepolisian juga sudah tergabung dalam anti scam center juga bersama dengan OJK. Ini tanggapan Anda seperti apa? Ya, saya melihat bahwa ini tidak bisa dilakukan tanpa ada kepolisian. Ya, dan ini kalau kita melihat memang Bareskrim sendiri pun juga mesti secara concern untuk melakukan bagaimana terjadinya scam ini. Dan ini OJK ini harusnya lebih terbuka terhadap mengenai data-data yang mengenai masalah di mana yang terjadi scam ini. Ya. Karena kan ini datanya data bank kan. Otomatis kan seringkali adalah berlindung kepada ini adalah rahasia bank yang tidak bisa dibuka dalam penyidikan. Harus ada birokrasi hal-hal yang harus dilaksanakan. Nah ini yang mesti harus terkoordinir. Siapa kalau ini memang scam, maka ini masalah daripada rekening bank ini harus terbuka juga.